maka dosa dan kesalahan kita diampuni Allah dan diberi pahala yang luar biasa. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Pertanyaannya, penginkah kita seperti itu? Pengen ikuti Rasul. Pertanyaannya, bisa enggak mengikuti Rasulullah? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok gak masih nyambung? Bisa enggak kita mengikuti Rasulullah? Mantap, bisa, ada ayatnya. Karena ada ayatnya berarti bisa. Diletakkan Allah di Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Coba angkat tangan, siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Kabeh mengharapkan. Yang tidak mengimani hari akhir, angkat tangan. Oh, semua mengimani. Berarti kalimat Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, maka siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, contohlah Rasul. Berarti bisa dicontoh. Kate orang sing muning ini, wedok sisan. Kan iso, Mbak. Muni ku Rasul. Iku ngono setan dasiran kerudungan. Kalau yang ngomong yang depan ini berarti setan dasiran kopiahan. Karena setan gak akan pernah ikhlas kita mencontoh beliau. Sebab kalau kita mencontoh beliau, janji Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan diampuni, tempatnya surga. Sedangkan iblis dan bala tentaranya tempatnya di neraka. Makanya gak pernah ikhlas kita mencontoh beliau. Sehingga sering keluar, wah iso masuk ngono bisa. Nah sekarang pertanyaannya, sanggup gak nyontoh persis? Halo? Sanggup nyontoh persis? Saya ditanya, saya bilang gak sanggup. Tahu nggak beliau doa akhir hayat? Allahumma mina hayyi fil miskin wa tauqudu malika fil miskin wa tulijana. Berani? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan di saat miskin, wani nyenyek tur nang Surabaya miskin. Tambah kufur. Artinya kita mampu mencontoh beliau, namun tidak mungkin kita bisa keseluruhannya. Ya, saya paling benci lagi kalau urusan sunnah Rasul mesti ngomong soal nikah. Paling benci saya. Apalagi ketika saya masuk Islam pertama, diserang sama keluarga sendiri itu urusan Rasul itu bojone akeh. Itu begitu. Saya bilang Rasul menikah banyak itu ada perintahnya. Gitu. Ya. Dan yang dinikahi Rasul itu semua sudah berumur, janda. Nggak kaya saiki, umur piro dek saiki? 50 Mas. Sesuk tak jono selawian loro. Wis gak sunah blas. Jadi kalau memang niat sunnah seperti itu, ibu-ibu saya tanya, kira-kira kalau suaminya mau nikah lagi boleh? Jangan mengingkari An-Nisa ayat 3 loh ya. Boleh ya? Ini loh Bu, tak ajari Bu. Justru kalau suaminya ditanya, ate nikah mana? Tanya, arep apa toh Mas? Kalau suaminya bilang arep sunnah, malah siapkan Bu, siapkan 3. Lu iya siapkan 3. Golek Mbah Darmi 79 nek kono. Mbok Tok Swidak 8. Kemudian Mbok Lasni ya 72. Itu siapkan. Gila Mas. Loh, Saudah Hafsahnya tua semua. Nih, monggo Mas, gue lang ini kasih itu di apa expired. Jadi bukan umur saya dijolo selama lurus, gak sunnah belas itu. Rasul itu yang ini para janda dan sudah sepuh semua. Habis itu diserang lagi saya. Oh, ibu menikahi anak muda kecil loh. Itu rencana Allah. Kalau kamu tidak tahu jangan ngomong. Rasulullah itu kenapa ada Aisyah? Kalau nggak ada Aisyah radhiyallahu anha, runyam kita. Lo bener ini. Rasul wafat, sahabat ditinggal, sahabat nanya ke para istri yang sudah sepuh. Bunda mau tanya, Rasul dulu gimana? Maka kenapa adanya Aisyah ini bank data. Sehingga apa yang dilakukan Rasul dalam kehidupan berkeluarga, bermuamalah itu
lekat karena masih muda. Jadi Aisyah ini bank data untuk sunnah beliau, sehingga kita sekarang ini menjalankan. Dan mohon maaf nih, sunnah ini bukan tambah terang benderang, semakin lama semakin redup. Yang terang benderang ini PLN, cahaya Rasul ini lemdup. Kalau tidak dari diri kita sendiri, terutama dari teman-teman di Muhammadiyah, kalau tidak mau mempertahankan ini cahaya-cahaya sunnah Rasul, gak akan mampu nanti kita memerangi segala bentuk yang kurang pas gitu. Saya tidak mengatakan kejelekannya, kurang pas. Nanti kalau katakan kejelekan tidak enak, yang kurang pas. Maka ayo kita hidupkan cahaya Rasul. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Selesai. Muqaddimahnya. Itu tadi masih muqaddimah. Saya lihat di aplikasi saya punya tugas untuk urusan ukhuwah. Nah ini. Memang ukhuwah itu penting. Dan saya bersyukur alhamdulillah tahun ini puasa Ramadan berangkat bersama.